Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Buat teman-teman yang mungkin mencari tutorial tentang Microsoft Word, semoga channel ini tepat buat membantu kalian dalam belajar. Dan kali ini, saya akan sharing tentang cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Ya. Di sini ada daftar nilai siswa dengan tabel berjumlah 13 tabel. Dan di sini ada header ataupun judulnya ya, yang diwarnai dengan warna abu-abu serta ada perbedaan garis di sini. Ini ada garis potong-potong dan di sini batas header atau judulnya ada garis 2 seperti ini. Dan bagaimana cara untuk membuatnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini adalah lembar kosong. Cara yang pertama kita akan mengatur dulu tampilan kertasnya ataupun marginnya juga. Biasanya saya sebelum melakukan penulisan, saya ganti dulu untuk stylenya di sini adalah no spacing. Karena nanti kalau di koma itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ataupun di enter maksud saya ya. Yang pertama kita mengatur dulu tampilan kertasnya, masuk ke layout ataupun page layout ya di sini. Kemudian kita masuk ke size di sini saya menggunakan kertas A4 dan orientasinya kita menggunakan landscape di sini. Lalu kita atur marginnya biar lebih mepet. Ini saya menggunakan narrow saja. Ya, garis tepinya saya menggunakan narrow. Jadi lebih lebar untuk apa istilahnya garis tepi ataupun batas tepi dari penulisan. Lalu kita akan masuk ke menu insert. Kita akan menyisipkan tabelnya dulu. Oh ya, sebelum menyisipkan tabel kita ketikkan judulnya saja dulu. Yang pertama adalah daftar nilai siswa. Kemudian di sini kelas berapa tadi? Sesuaikan contoh saja ya. Kelas 9C SMN 1 Jepara. Kelas 9C SMPN 1 Jepara. Kemudian untuk daftar nilainya kita taruh tengah. Nah, kita taruh center di sini. Kemudian untuk ini bisa dirubah untuk menjadi Times New Roman juga bisa gini. Ukurannya 12 juga bisa. Kita kasih bold. Kemudian kita enter di sini, lalu kita masukkan untuk tabelnya. Cara membuat tabel sangat mudah ya, tinggal kita masuk ke insert, pilih tabel. Nah, ini bisa kita langsung menggunakan kotak-kotak di sini ya. Tapi ini ada batasnya, cuma 10 kali 8. Kalau misalkan lebih dari tabelnya lebih dari 10 baris ataupun 10 kolom, ini kita menggunakan insert. Kemudian di sini tinggal kita tentukan seberapa banyak sih kolom dan baris yang akan kita buat. Misalkan di sini 15 kolom dan ini juga 15 kolom. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita ketikkan saja untuk judul tabelnya. Di sini tadi ada nomor, kemudian apa tadi ya? Nomor, lalu nomor induk, nama. Di sini adalah nomor induk. Ini ada nama, kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Dan di sini nilai ulangan harian dan nilai ulangan semester. Nah, ini kan ada tabel yang gabung ya. Jadi ada di sini nilai ulangan harian ini ada matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Cara membuatnya nanti tinggal kita merge center saja. Di sini nilai ulangan harian. Ulangan harian. Tadi ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang merge cell. Nilai ulangan harian. Di sini tadi matematika, kemudian IPA, kemudian IPS dan bahasa Inggris. 4 kolom, kemudian nilai ulangan semester sama caranya juga kita merge center dulu 4 kolom ini 1 2 3 4. Kita klik kanan, kemudian pilih yang merge cell. Di sini adalah nilai ulangan semester.
Lalu di sini juga kita ketikkan sama matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dan di sini adalah jumlah rata-rata dan keterangan lulus serta tidak lulus. Di sini jumlah, ini ada rata-rata dan keterangan lulus atau tidak lulus. Kemudian kita akan mengatur atau mengelola lebar dari masing-masing kolom tabel ini ya. Yang pertama kita atur dulu untuk lebar dari kolom. Cara mengaturnya, misalkan di sini ya. Oh, kita ini dulu, ini adalah dua sel ini kita merge sel juga. Biar menjadi di tengah gini. Kemudian posisikan, kita masuk ke layout, ini taruh di tengah. Nah, jadi seperti ini. Ini juga sama, kita blok dulu, kemudian kita klik kanan di sini, ataupun ini juga ada ya, merge cell, juga bisa. Kemudian taruh di tengah. Yang nama juga sama, kita merge cell, kemudian taruh di tengah lagi. Lainnya sama ya, untuk ini dan jumlah rata-rata serta keterangan lulus dan tidak lulusnya. Ini taruh di sini, kemudian ini juga sama. Ini keterangan lulus dan tidak lulus, kita taruh di sini. Dan untuk tulisannya, ini kita taruh di center juga. Kita masuk ke home, ini kita taruh di tengah. Nah, jika sudah, kita akan mengatur lebar kolomnya masing-masing dari kolom ini ya. Caranya, kita bisa langsung di ruler ini ya, bisa kita geser-geser seperti ini. Ataupun bisa juga dari garis ini. Kalau sudah muncul kursornya, muncul tanda 2 seperti ini bisa langsung geser. Bedanya apa? Bedanya kalau kita mengatur di ruler ini otomatis tabelnya juga ikut bergeser keseluruhan tabel ya. Tapi kalau kita mengatur hanya menggeser di sini, nah ini itu ukuran tabelnya tidak berubah. Oke, yang pertama kita atur di sini dulu. Nah, nomornya segini cukup. Nomor induknya segini lah ya. Tinggal namanya kita perlebar sedikit. Ini kita perkecil lagi. Kemudian untuk masing-masing mata pelajaran kita akan membuat ukuran lebar kolomnya itu sama. Caranya tinggal kita blok di sini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita masuk ke table properties. Nah, cara membuat agar ukurannya sama, kita bisa masuk ke kolom ini. Kemudian kita centang preferred width-nya. Ini kita ganti ke cm, kemudian tinggal kita mau buat berapa ya lebarnya. Misalkan 1,5 deh ya. Tinggal kita enter atau oke di sini. Nah, ini otomatis dari masing-masing tabel ini ukurannya sama. Kemudian ini juga sama, kita buat ini ukurannya sama. Caranya kita klik kanan, masuk table properties, ini kita buat di 1,8 deh ya, 1,8, kemudian kita enter. Nah, biar ukurannya pas ataupun lebarnya pas, bisa kita blok semua. Caranya biar tengah, kemudian kita masuk ke layout tabel ya, tinggal kita auto fit window. Nah, ini otomatis langsung menyesuaikan sesuai dengan tampilan jendela penulisan kita. Oke. Selanjutnya kita akan memperlebar juga ukuran dari barisnya ini ya. Ini juga sama, bisa kita blok semua. Cara ngebloknya, ini bisa kita taruh kursor di sini, kemudian, nah, ini tinggal kita tarik semuanya. Kita tahan mouse dan kita tarik ke bawah. Kalau sudah, sama kita masuk ke table properties di sini. Kemudian kita atur raw-nya di sini. Height-nya bisa kita tinggikan sedikit ya. Misalkan di 0,8 deh. Nah, ini kan agak lebaran. Kemudian
Perhatikan ini tanda-tanda apa warna blok ini ya, warna abu-abu ini ya. Berarti nanti teksnya itu berada di atas sini. Kita atur teksnya itu berada di tengah. Caranya kita di alignment center ini. Nah, kalau sudah di tengah, berarti nanti teksnya berada, penulisannya berada langsung otomatis di tengah. Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk nomornya. Cara memasukkan nomor di Word itu bisa kita manual di sini ya, 1, 2. Atau juga kita bisa blok semuanya. Ini kita blok. Kemudian kita masuk ke home, kita pilih yang numbering. Yang numbering, nah ini ada contoh-contoh model penulisan gini. Ini saya buat ini saja deh. Hanya saja kalau kita menggunakan numbering, biasanya itu angkanya itu tidak sesuai dengan tabel yang kita buat. Kalau misalkan ini terlalu mepet, ini bisa kita klik decrease indent ini. Nah, kalau saya pribadi lebih suka menulisnya secara manual. Ini. Nah, ini kan juga terlalu miring ya. Kita manual saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 baris. Jika sudah, kita akan membuat garis ini ya. Ini kan ada garis yang potong-potong dan untuk batas header ataupun batas judulnya berbentuk garis 2 seperti ini. Caranya mudah sekali. Kita masuk ke border shading. Oh ya, ini kita warnain dulu ya untuk judulnya. Kita kasih warna menjadi abu-abu. Nah, kita di paragraf di sini kita pilih yang abu-abu ini. Ini dia. Oke, ini juga sama. Kita buat abu-abu. Untuk membuat garis 2, caranya kita blok dulu batas tabelnya di sini. Kemudian kita masuk ke menu home. Kemudian kita pilih yang border shading di sini. Border shading. Nah, di sini kita bisa memilih custom karena kita akan merubah hanya satu tabel saja ataupun satu baris saja. Kemudian tinggal kita pilih saja garis mana yang akan kita gunakan. Misalkan ini ya, garis 2 ini. Kemudian ukuran tebal garisnya bisa teman-teman sesuaikan. Misalkan saya di 3/4 ini. Nah, cara untuk agar garisnya di atas saja. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah ada apa garis yang di atas dan ini adalah garis yang di bawah. Ini yang di samping kiri dan ini adalah garis yang di tengah dan ini adalah garis yang paling kanan. Agar terisi garis yang paling atas saja, caranya teman-teman matikan dulu. Nah, kemudian kita klik lagi ini paling atas. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Ini hanya yang paling atas saja yang berbentuk garis 2. Kemudian teman-teman klik OK saja. Nah, sudah sesuai ya. Sesuai dengan contoh yang tadi. Kemudian, cara untuk membuat garis titik-titik seperti ini, caranya sama. Teman-teman blok dulu semuanya. Semua data. Kemudian bisa teman-teman masuk ke border shading lagi di sini, border shading. Teman-teman pilih yang custom. Kemudian tinggal pilih garisnya. Untuk lebar garisnya bisa teman-teman pilih ataupun sesuaikan. Misalkan ingin terlihat lebih tebal juga bisa. Ini sama, saya buat di 3/4 saja. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Karena kita akan hanya membuat garis yang melintang saja sini ya. Atau garis batas barisnya. Berarti kita hanya membuat yang terisi di tengah saja ini. Berarti kita memilih yang ini. Caranya sama. Kita matikan dulu. Kemudian kita klik lagi. Nah, ini sudah terlihat ya. Garis potong-potong seperti ini. Tinggal teman-teman klik OK saja. Oke. Coba kita cek. Nah, sudah sesuai ya. Ini adalah garis menjadi garis potong-potong seperti ini.
Kemudian kalau misalkan mau menambah baris ataupun kolom, ini sangat mudah ya. Tinggal teman-teman blok di sini atau teman-teman masuk ke sini batas barisnya. Ini bisa tekan plus di sini juga. Nah, ini otomatis bertambah. Ataupun cara yang kedua, bisa teman-teman blok di sini. Misalkan mau menambahkan 3 baris, kemudian teman-teman klik kanan, lalu masuk ke insert. Tinggal pilih, misalkan mau di bawah ataupun di atas dari baris yang kita blok tadi ya. Misalkan kita yang pilih yang di bawah. Nah, ini akan otomatis menambah 3 baris tadi. Kalau misalkan mau menambah kolomnya juga sama, tinggal teman-teman blok semuanya di sini ya. Misalkan ini juga ada tanda plus nih. Nanti otomatis menambah kolom yang ada. Misalkan mau satu saja ya sama, kita blok semuanya. Perhatikan kursornya sudah menjadi hitam, kemudian kita blok semuanya. Bisa teman-teman klik kanan, insert, dan misalkan insert di sebelah kanan ataupun insert di sebelah kiri ya. Bisa ini right. Coba. Nah, ini otomatis bertambah satu kolomnya. Kemudian ya, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ataupun bisa DM ke media sosial saya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.